Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan di dalam Kisah Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-9 berkata, sesudah ia mengatakan demikian, ia diangkat ke surga disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menunjukkan akan pengharapan di dalam kenaikan Yesus Kristus serta janji Dia menyertai kita ketika pada masa Pentakosta. Bapak Ibu Saudara, di dalam hal yang demikian, kita bisa mengatakan bahwa ini bukan hanya sekedar janji kosong, tetapi Tuhan mengatakan sesungguhnya janjinya tergenapi dan setiap hal tentang kematiannya merupakan suatu janji yang benar-benar ada dan nyata. Menjelang pemilihan umum Bapak Ibu Saudara, waktu pada masa itu, mungkin kita akan menganggap bahwa para juru kampanye ramai-ramai memaparkan akan janji politik mereka, memaparkan dan menunjukkan akan visi misi dari masing-masing kandidat, bahkan calon pejabat yang diusungkannya. Bapak Ibu Saudara, namun setelah terpilih tidak sedikit juga pejabat yang ingkar terhadap janjinya. Namun kita sudah bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan di mana pemilihan umum dapat terlaksana di dalam segala kondisi dan situasi. Tuhan masih berahmat dan berkarunia kepada setiap pemimpin sehingga terpilihnya melalui pemungutan suara yang kita lakukan. Banyak juga orang-orang yang bekerja keras untuk mewujudkan janji kampanyenya. Mereka juga malah mendayagunakan ini sebagai kekuasaan untuk memuaskan ambisi pribadi masing-masing. Mungkin kita tidak tahu siapapun itu, tetapi tak jarang ini menjadi suatu rahasia umum ketika kita mengetahui ataupun menimbang lebih lagi. Berbeda dengan Yesus Bapak Ibu Saudara, kenaikannya ke surga, Dia benar-benar sungguh-sungguh menepati dan menggenapi janjinya. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka murid-murid pun gak punya alasan yang kuat Bapak Ibu Saudara untuk terus-menerus bersedih dan ketakutan setelah guru mereka meninggal. Kemudian kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa jika Yesus bangkit, namun kelak Dia meninggal lagi seperti Lazarus atau anak janda dari Nain, berarti Yesus hanya menunjukkan mujizat yang luar biasa dan spektakuler. Namun kenyataannya Bapak Ibu Saudara, setelah bangkit, Yesus naik ke surga disaksikan para muridnya di ayat yang ke-9. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita dapat menyimpulkan bahwa murid-murid tanpa ragu mengetahui bahwa Dia sungguh-sungguh Allah yang hidup. Lalu Bapak Ibu Saudara, apabila Dia, yaitu Yesus, telah naik ke surga dan membuktikan bahwa Dia tidak sekedar mengobrol janjinya ataupun hanya sekedar omong doang, tetapi bagaimana sepatutnya kita menanggapi akan firman-Nya ketika Tuhan sudah menggenapi akan janji-janjinya. Melihat para malaikat yang mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali, ini mengingatkan akan para murid untuk tidak hanya berdiam, tidak hanya menatap langit, tapi sebaliknya mereka harus senantiasa siap sedia menyambut kedatangannya dengan bertekun memberitakan Injil dalam perkataan, dalam tindakan kasih yang nyata. Supaya apa? Karena supaya orang-orang lain juga ikut mengalami akan janji kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil dan panggilan kita ini adalah sebagai orang percaya, adalah turut mengambil bagian di dalam kelompok murid yang harus terus-menerus bekerja sampai Dia datang kembali. Sudahkah kita Bapak Ibu Saudara melakukan hal yang sama seperti murid-murid? Ketika kita sudah melihat, menyaksikan dan mengalami akan janji pengenapan Kristus. Jangan kita simpan sendiri, tetapi marilah kita merangkul orang-orang yang belum percaya, sehingga mereka pun turut mengambil bagian sebagai orang-orang percaya. Jangan takut Bapak Ibu Saudara di dalam kita memulai segala sesuatunya, karena Tuhan Yesus yang mengutus setiap kita. Dia juga yang akan menyertai kita sampai pada akhirnya. Mari kita berdoa.
Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan di dalam setiap hal hidup kami, baik kami sebagai pribadi yang percaya, khususnya kami Tuhan yang telah menerima Engkau sebagai juru selamat kami, di mana kami sejatinya melayani dengan sukacita dan berpengharapan karena Allah yang memanggil kami adalah Allah yang memelihara kami hingga akhir. Dan kami bersyukur di dalamnya Tuhan agar kami tetap senantiasa terus-menerus mengandalkan Allah yang telah menguatkan kami melalui pengharapan sejati atas kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan bahwa Yesus itu ke surga, Ia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan, kami bersyukur juga untuk Bobo Naomi yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam masa-masa umurnya, biarlah dia dapat menjadi teladan bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Inilah setiap doa dan permohonan kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.